Ya nggak jauh, saya jalan, nggak lama lah saya jalan dari yang dengar suara itu. Saya ngeliat lagi lampu di sebelah kanan. Pas saya lewatin bang, itu makam ada di sebelah kanan lagi bang. Makam yang awal ketemu. Makam yang awal ketemu, yang pertama di sebelah kanan, yang kedua sebelah kiri, yang ketiga saya lihat di sebelah kanan lagi bang. Di situ saya makin gak karuan bang. Ya Allah, saya mau pulang, gak kuat kayak gini, saya takut. Nah itu dari rumah customer mau ke jalan raya itu agak jauh, dan jalannya kiri kanannya pohon bambu, pohon pisang, pohon-pohon gede. Ya udah saya jalan, nggak lama saya habis nyuekin yang orang itu. Di mobil saya kan ada yang bilang stop pak. Saya mikir siapa, ketika gue gak naikin penumpang, saya nengok ke belakang, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Aldi, asisten host Badu Caps Lock. Kali ini Bang Badu sedang ada urusan yang nggak bisa ditinggalin, dan kali ini beliau tidak bisa jadi host dan sekarang saya yang gantiin ya. Kali ini kita kedatangan narasumber dari jauh nih, dan beliau itu berprofesi sebagai taksi online nih. Nah, ketika dia mengantar penumpang, setelah menurunkan penumpang ini kejadiannya wah benar-benar ya, sampai-sampai beliau ini disesatkan ya. Langsung aja nih kita kenalan siapa narasumber di samping gue ini. Halo Bang, siapa namanya Bang? Agas. Agas, Bang Agas dari mana nih asalnya nih Bang? Dari Jati Asih. Nah nih Bang, saya pengen pertanyaannya Bang. Dari Bekasi ke sini, berapa tiang listrik yang Abang lewati nih Bang? Banyak sih mas. Oh banyak, nggak dihitung ya? Oke, bercanda nih Bang ya. Oke, tahan dulu ya Mas Agas. Oke sob, sebelum kita lanjut ke cerita nih, buat kalian nih yang belum subscribe, jangan lupa nih di subscribe channel kita. Dan buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor, jangan malu-malu nih, chat nih ke nomor admin kita. Langsung aja kita ke Gibah Misteri. Oke nih Bang Agas, bisa diceritakan dari awal nih kisahnya ini. Jadi saya nih sebagai driver taksi online itu bergabung sekitar 2021 awal ya bang. Nah selama saya narik itu ya biasa aja normal, nggak ada kejadian apa-apa. Setelah selang 1 tahun saya narik sekitar bulan Oktober 2022. Nah itu saya baru pertama kali bawa penumpang ke daerah Cilengsi. Jadi saya bawa penumpang sekitar habis asar, sekitar jam 4:30 dari Jakarta ke daerah Cilengsi. Itu karena posisinya lancar lah, jam segitu masih lancar. Saya bawa penumpang, pas mau sampai rumah penumpang itu posisi jalanan itu pas hanya satu mobil, tapi dalam perumahannya itu gede, ada perumahan gede gitu. Cuman untuk menuju perumahan itu jalannya kecil, 2 mobil mau cukup, tapi sempit lah, pas-pasan gitu kalau 2 mobil itu. Kalau boleh tahu Mas, bawa customer-nya nih cewek, cowok, ibu-ibu? Bawa customer-nya cewek, 1 orang. Itu saya setelah pas lewat jalan itu, kok jalan saya ngerasa nggak enak nih di jalan, kok gelap banget. Terus posisi jalan itu di sebelah kiri pohon bambu, sebelah kanan itu kebun-kebun gitulah, banyak kebun. Setelah saya nurunin penumpang, lepas azan maghrib, saya pulang ke rumah, lewatin jalan yang tadi lagi, dan itu posisinya sepi. Saya mobil sendiri di situ. Pas saya di posisi jalan itu, wah saya mikir serem banget jalan di lewat jalan, apalagi saya posisi nyetir sendiri dan di situ cuma ada kendaraan mobil saya aja sendiri. Kok serem banget jalannya ya, saya pikir gitu. Udahlah, saya udah nggak mikir macem-macem, saya pulang ke rumah. Nah besoknya saya narik ntar aja lah, agak siangan jam 10 karena posisinya semalam habis pulang malam. Saya paginya tuh sholat subuh. Sebelum sholat subuh tuh udah ngerasa nggak enak. Pas bangun tidur, jadi di rumah kontrakan saya, jadi saya itu udah kontrak. Nah, udah kontrak. Nah di kontrakan itu, di luar tuh kayak kedengeran suara anak kecil main lah. Saya mikirnya jam 4:30 atau jam 5-an, mana ada anak kecil main lari-larian jam segitu kan, nggak mungkin. Posisi rumah saya itu kontrakan, depannya itu trafo PLN. Jadi kayak tempat PLN itu. Nah belakangnya itu kebun, sepi kebunnya itu, kebun kosong lah, kebun kosong. Wah jam 4:30, mana ada anak kecil main jam segitu. Ya udah, setelah saya sholat subuh,
ya udahlah, namanya kata orang dulu pantang. Habis sholat subuh itu tidur. Iya, benar. Saya tidur di situ posisinya. Saya tidur, saya bangun jam 9. Saya bangun jam 9, habis itu mandi, saya langsung lah nyalain aplikasi. Selang-selang nyalain, dapat customer nganterin dari dekat rumah ke RSUD Cilengsi. Jauh tuh jaraknya, lumayan dari rumah tuh bang. Jadi dari rumah itu saya lihat di map itu perkiraan sekitar 1,5 jam lah dari rumah, lumayan jauh. Karena di situ nggak bisa lewat tol. Customer mintanya lewat jalan biasa, jadi lewat Bantar Gebang, Narogong situ. Jadi lewat jalan biasa, karena kalau lewat tol mungkin bagi dia muter kali. Ya udahlah saya ikutin. Jadi saya bawa penumpang ini dari dekat rumah itu ibu-ibu sendiri. Situ dari rumah saya jalan sampailah di RSUD. Nah itu posisinya pas sampai itu lagi mendung, gerimis. Setelah saya sampai, saya nurunin penumpang di IGD RSUD di situ. Cuman pas saya masuk ke rumah sakit itu saya mikir, ini rumah sakit serem banget. Di situ remang-remang lah, posisi lagi mendung, gelap, hujan gerimis, masuk rumah sakit, apalagi di IGD gitu. Pokoknya saya nyampe RSUD itu sekitar habis zuhur, jam 12:30-an. Oke. Setelah nurunin, saya keluar dari situ. Nggak lama dari situ, sekitar jam 2-an, saya dapat penumpang dari daerah Cilengsi nganterin ke daerah Cibubur. Ya udahlah, saya pikir setelah saya nurunin penumpang, saya nyari aja di Cibubur. Nah, sampai di Cibubur itu saya jam 3-an. Jam 3 itu karena kan dari Cilengsi ke Cibubur itu tinggal lurus aja jalannya, itu nggak jauh. Jam 3-an saya turun, nah udah saya di situ muter aja di Cibubur, daerah Keranggan. Nah, sekitar jam 4:30 saya dapat dari daerah Cibubur nganterin ke perumahan belakang terminal Cilengsi. Karena macet, itu posisi dari Cibubur itu ke daerah Cilengsi agak macet. Jadi saya sampai di rumah customer ini, si ibu-ibu ini, jam 6, pas azan. Jadi selepas saya nurunin penumpang itu azan maghrib. Nah di situ saya mikir, antar aja deh sholat maghribnya, satu orderan dulu. Saya mikir begitu, satu orderan dulu. Ya udah, nggak lama dapet. Pas saya keluar komplek itu, jalan raya tuh, komplek jalan raya. Dapet tuh mas saya sempet pengen minggir dulu ngelihat mapnya lah, nih kemana nganterinnya. Oh deket lah, saya pikir deket, nganterinnya ke Mekarsari, belakang Mekarsari situ deket. Udah saya ambil, situ jemputnya posisi anak muda di pintu keluar terminal Cilengsi, saya jemput tuh. Oke. Waktu itu saya masih ingat banget. Dia pas saya sampai, dia nyamperin saya, dia nanya, Mas Agas ya? Oh iya mas, iya masuk. Dia masuk, saya bawa dong penumpang itu posisi jam 6 lewat. Habis maghrib, pokoknya habis maghrib itu jam 6 lewat 10, jam 6 lewat 5, sekitar jam segitu. Saya lewat lah dari terminal Cilengsi. Jadi mau ke rumahnya dia itu lewatin Mekarsari nih mas. Oke. Jadi Mekarsari itu kan sekarang udah sepi ya. Posisinya lagi maghrib. Pas saya lewat, saya nengok ke gerbang Mekarsari itu kayak serem banget mas. Di situ posisinya lagi terang bulan. Posisi terang bulan kan, jadi kelihatannya kayak gimana gitu hawa-hawanya ngelihat. Jadi saya nganterin customer itu nggak jauh rumahnya itu dari. Jadi setelah Mekarsari ada gang masuk ke sebelah kanan. Nah saya masuklah situ sekitar 50 meter dari Mekarsari. Saya masuk ke dalam mas. Saya masuk ke dalam, itu jalannya itu benar-benar satu mobil, persis satu mobil. Jadi kalau ada papasan mobil, ya udah harus ada salah satu yang ngalah. Nggak lama saya masuk ke gang, sekitar 500 meter, saya nurunin penumpang. Jadi penumpang itu turun di kontrakan. Jadi kontrakan dia itu dari jalan yang sempit itu, dia belok ke kanan. Jadi masuk kayak ke kanan itu jalanan tanah. Cuman saya lihat itu pas nganterin, kontrakan itu letter U. Tapi gelap mas. Posisinya itu kayak lampu-lampu di kampung-kampung, remang-remang. Wah saya pikir di situ udah mikir positif aja. Pokoknya selama saya lewat, yang saya lihat itu cuman jalan kecil, kiri kanannya kebun, pohon pisang, pohon-pohon gede lah gitu. Udah saya nurunin situ penumpang setelah bayar, ya mau nggak mau saya mundur, mau keluar ke jalan yang tadi lagi. Ya udah saya udah mundur, saya keluar ke jalan yang satu jalur itu, saya jalan dong, saya niatnya tuh pengen keluar ke jalan raya lah. Yang penting kalau saya muter balik lewat jalan yang tadi saya masuk, takutnya ada mobil. Kira saya berpikir, oh saya lewat jalan yang lurus aja, saya ikutin jalan lah. Nah setelah saya masuk jalan, sekitar jalan 100 meter, 200 meter,
saya ketemu ada kuburan di sebelah kanan tuh kuburan Bang. Jadi kuburannya itu namanya kuburan di kampung, cuman tembok setengah tapi pagar satu. Di depan pagarnya itu gerbangnya ada lampu remang lah, lampu-lampu yang kuning itu zaman dulu. Nah situ saya pikir lewat situ, saya jalan. Setelah saya jalan lewatin kuburan, saya lihat HP saya itu yang tadinya on display-nya itu map buat saya keluar, itu blank putih. Saya on off nggak mau. Terus biasanya kalau HP itu kan di slide ke atas ada tombol back gitu. Itu sama sekali nggak berguna, Pak. Nggak berfungsi lah tombol-tombol itu deh. Pokoknya HP blank putih aja. Dan di situ posisi lampu mobil saya mati. Lampu utama tuh mati. Bener-bener mati. Ya udah, saya cuman ngandelin penerangan dari lampu fog lamp. Yang bawah, yang kecil itu. Dan itu pun yang nyala cuma satu. Astagfirullahaladzim, apalagi ini saya kira saya jalan, saya maksain jalan lah. Jadi cuman penerangan itu cuman dari lampu fog lamp aja. Kecil itu lampu. Penerangannya pun nggak jauh, hanya sekitar sebatas mata kita di depan. Itu nggak jauh. Kita jalan, saya udah jalan lama. Terus saya lihat di depan itu ada lampu kuning. Dan ternyata pas saya lewatin lampu, itu makam Bang. Makam yang tadi saya lewatin, yang tadi sebelah kanan, sekarang di sebelah kiri. Nah di situ posisi tuh saya ingat saya masuk jalan itu tuh jam 6:30. Nah di situ saya udah nggak tahu jam berapa karena HP saya blank. Saya di situ udah mikirnya udah nggak karuan aja. Yang penting saya jalan aja. Cuman yang saya bingung gini Bang, di jalan yang satu itu pas saya masuk itu jalanan rusak Bang. Pada saat saya tersesat itu jalanan halus Bang. Nggak ada yang namanya polisi tidur, jalanan rusak nggak ada. Kita kan ngeliat ke depan pun nggak bisa. Iya, karena penerangannya terbatas, hanya dari lampu kecil aja. Udah, saya jalan tuh habis. Saya mikir yang setelah makam sebelah kiri itu saya jalan. Saya di situ mikir udah gak karuan Bang. Saya jalan, saya buka jendela saya. Sedikit saya bukanya karena di situ posisi saya takut kan. Spion tengah saya itu saya tutup. Nah pas saya ngerokok, kok dari suara keluar tuh kayak ada suara. Di situ saya makin takut ya. Wah makin merinding, saya udah gak karuan dah. Saya udah makin merinding, kepala saya pun merindingnya kayak udah gimana sih, kayak dideketin sama yang kayak gitu terus makin dekat ya. Wah udah makin merinding saya. Di situ langsung saya tutup jendela, saya tutup. Saya di situ nggak nyalain AC karena dingin posisinya Bang. Sekitar ya nggak jauh saya jalan, nggak lama lah saya jalan dari yang dengar suara itu. Saya ngeliat lagi lampu yang kayak tadi tuh lampu itu berdiri di sebelah kanan. Pas saya lewatin Bang, itu makam ada di sebelah kanan lagi Bang. Makam yang awal ketemu. Makam yang awal ketemu, yang pertama di sebelah kanan, yang kedua sebelah kiri, yang ketiga saya lihat di sebelah kanan lagi Bang. Di situ saya makin gak karuan Bang. Pikiran saya makin, ya Allah, apa gara-gara tadi saya ninggalin sholat maghrib kali ya, nunda-nunda sholat maghrib jadinya kayak gini. Ya Allah mau pulang ya Allah, saya dalam hati kayak gitu Bang. Udah saya jalan, saya nyalain musik pun nggak bisa Bang. Radio saya ngerenyak, suaranya tuh kayak kresek gitu. HP saya ngeblank. Ya udah saya cuman bisa istighfar aja di situ di dalam mobil tuh sendiri. Posisi sendiri ketakutan kan. Udah saya jalan. Jadi posisi jauh itu saya ngeliat lampu. Cuman ngeliat lampunya itu lebih jauh dari yang saya pertama lihat. Saya ikutin jalan kan. Saya ikutin jalan. Pas ketemu lampu makin deket, makam lagi itu. Makam yang tadi pertama saya itu sebelah kiri. Itu makam posisi sebelah kiri lagi Bang. Udahlah, saya di situ udah, ya Allah, saya mau pulang, nggak kuat kayak gini, saya takut, segitu. Saya tuh mutusin saya buat jalan, sebentar saya jalan. Dari makam itu saya jalan itu sekitar, kalau kita itu sekitar setengah jam saya jalan. Baru ketemu persimpangan, jadi lurus ini itu dia jalannya kecil. Saya berpikir, oh kalau mobil saya ke situ nggak mungkin, saya ngambilnya ke kanan. Nah setelah saya belok ke kanan, itu perumahan warga. Dan nggak jauh saya belok ke kanan itu, ada pos dan ada orang ronda. Saya lewatin, saya nggak berani turun, nggak berani nanya. Udah pokoknya saya lewatin, ikutin jalan. Gimana caranya saya keluar ke jalan raya? Saya mikir gitu. Selang lama saya lewatin bapak-bapak tuh yang pada ngeronda itu. Saya jalan, dari jauh tuh kelihatan Mas, gedung. Jadi kayak gedung bangunan gede gitu. Wah, ini gedung tuh depan tuh kayak ada rame gitu jalanan. Jalanan tuh rame. Ya udah, pokoknya saya harus keluar jalan raya. Saya ikutin. Ketemu tuh gedung di sebelah
kanan. Pas saya keluar ke jalan raya, ternyata saya keluarnya itu di samping RSUD Cilengsi, Bang. Secara logika, saya kalau masuk itu kan sebelah kanan, masuk ke kanan. Dan posisi RSUD itu sebelah kiri, dan agak jauh dari Mekarsari itu ke RSUD Cilengsi itu, Bang. Dan saya nembusnya di situ, di samping RSUD Cilengsi, Bang. Oke, jadi kayak berlawanan arah gitu ya? Berlawanan arah. Saya disasarinya berlawanan arah. Dan yang nggak masuk di logika itu ya keluarnya kenapa di samping RSUD Cilengsi itu. Udah setelah saya keluar jalan raya, saya mikir saya harus pulang. Di situ lampu saya normal lagi nyala, Bang. Terang. Pas saya lihat HP, normal. Tapi di situ HP jam itu jam setengah 11. Jam setengah 7 sampai jam setengah 11 tuh, Bang. Wow. Kan gak masuk di akal kan, Bang. Saya udah setelah itu saya pulang ke rumah. Nah, dari kejadian itu, yang malamnya saya pulang ke rumah, saya istirahat tidur. Besoknya saya narik biasa, pagi-pagi. Saya narik dari pagi sampai siang. Karena saya ngerasa, wah badan saya nggak enak nih siang. Saya pulang. Di situ istri lagi kerja. Biasa istri kerja itu kalau masuk siang, pulang malam. Saya yang jemput. Cuman karena saya badan nggak enak, saya siang itu sampai di rumah, istri berangkat kerja itu dianterin sama orang tuanya. Ya udah. Nah pas setelah saya di rumah, setelah asar, saya pikir, saya ntar aja ke dokternya aja ya. Karena badan gak enak. Saya pengen ke dokter ntar aja lah. Habis maghrib gitu. Ya udah, habis maghrib saya ke dokter. Setelah pulang dari dokter, saya minta tolong sama orang tua saya. Karena saya ini kontrak gak jauh dari rumah orang tua. Saya minta tolong, Pak, tolong dong jemput istri. Terus badan gak enak. Saya bilang gitu. Oh yaudah, orang tua jemput. Saya istirahat di rumah. Di kontrakan saya istirahat. Jadi kontrakan saya itu 2 petak. Petak pertama itu pojok, ujung yang deket kebun. Nah petak yang saya ini yang saya tempatin, jadi dia sebelahan sama garasi mobil. Nah garasi mobil itu ada yang kontrakin, tetangga depan kontrakin, Bang. Nah tetangga depan itu punya anak kecil, dia punya mobil-mobilan listrik yang gede, mobilan listrik itu buat anak tuh, yang biasa di mall-mall. Itu udah rusak, posisi mobil itu udah rusak. Dan pun kalau kita mikir logika, remote di rumah, kalaupun dia nyalain, nggak mungkin nyampe. Sinyal itu jauh kan, Bang. Jam 8 malam saya istirahat, nonton TV di rumah. Biasa. Di situ, Bang, di garasi tuh mobil tuh jalan. Mobil mainan tuh kayak gerak sendiri. Jadi mobil itu nabrak ke tembok, terus bannya muter. Serok, serok, serok. Terus mundur, maju lagi, nabrakin lagi. Itu kedengeran, Bang. Nah, dari situ saya keluar. Saya tengok ke sebelah. Saya bilang gini, udah gak usah ganggu, gue mau istirahat. Saya bilang gitu. Gak usah ganggu, saya mau istirahat. Udah, di situ berhenti, Bang. Saya masuk, nonton TV lagi, lanjut. Gitu lagi, Pak. Cuman jadi makin kenceng. Dia mundurin, jadi ada mobil parkir. Nah, dia tuh mundur, nabrak mobil, terus nabrak lagi ke tembok. Nabrak mobil, nabrak tembok. Gitu aja terus, Bang. Saya keluar. Saya dengan nada tinggi, saya bilang gini. Udah kenapa? Gak usah ganggu. Saya mau istirahat, gue juga gak ganggu. Saya bilang gitu. Dari situ udah gak ada lagi. Dia berhenti. Saya istirahat, tidur. Udah, tenang sampai situ, Bang. Oh jadi saya setelah sakit itu, saya sakit gak lama 2 hari. Jadi hari Sabtu itu saya udah sembuh, hari Minggu saya biasa keluar narik lagi. Narik seperti normal biasa, selang beberapa bulan, tepatnya awal tahun 2023, itu bulan Februari. Saya narik pagi, dari pagi saya narik sampai zuhur, istirahat tuh agak lama saya istirahat, Bang. Dari jam 12:30 saya istirahat sampai asar. Jam 3:30 saya istirahat. Udah, saya nyalain lagi habis asar tuh. Nyalain aplikasi, dapet di sekitaran daerah Salemba. Muter-muter di Salemba situ. Wah, pas azan maghrib, saya istirahat lah. Istirahat, saya mikir sholat maghrib dulu di pom bensin saya. Selepas sholat maghrib, sekitar jam 6:30, saya dapat orderan. Jemputnya itu di rumah duka Santa Carolus, samping rumah sakit Santa Carolus, Salemba situ, Bang. Oke. Dengan situ posisinya hari Minggu, jadi jalanan kan sepi kalau hari Minggu tuh Jakarta, Bang. Benar. Saya jemput dari pom bensin itu, saya jemput ke daerah situ, ke rumah duka situ. Jadi rumah dukanya itu kan masuk ke dalam, langsung ke lobi. Nah, saya tuh pas masuk melihat ada laki-laki, yang order tuh laki-laki karena nama itu laki-laki.
tapi sama perempuan 2 orang. Cuman laki-lakinya tuh nggak gandengan sama perempuan bang. Dia cuek main HP gitu kan. Saya pikir 2 orang nih, ya udah saya berhenti di lobi. Dia nyamperin saya, Mas Agas. Iya pak. Udah dia masuk ke dalam. Cuman sepenglihatan saya dari spion mobil saya sebelah kanan, yang masuk itu 2 orang, cowok sama cewek bang. Oke. Udah itu posisi habis maghrib. Cuman kan itu saya itu posisi spion tengah tuh nggak saya buka, saya tutup gitu. Nah di situ saya udah masuk, saya nganterin ke daerah Cempaka Putih. Di situ saya nggak ngobrol sama penumpang karena saya tuh tipe orang yang pantang lah ngobrol sama penumpang, takutnya dia nggak enak diajak ngobrol. Saya mending dia ngajak ngobrol duluan baru saya ngajak ngobrol. Oke. Saya nganterin, nggak lama nganterin cepet bang, setengah jam. Jam 7-an saya sampai ke Cempaka Putih. Jadi perumahan deket RCC situ, Cempaka Putih. Itu perumahan orang-orang kaya itu, gede rumahnya. Cuman lampunya tuh cuman lampu taman aja, penerangan di tengah. Saya masuk ke kompleknya, saya nurunin. Cuma yang bikin saya heran, yang turun 1 orang bang, yang cowok doang, yang cewek nggak ada. Saya belakang cowok sendiri. Saya tengok ke belakang tuh nggak ada yang cewek bang. Wah di situ saya mikirnya apalagi nih. Saya makin merinding di situ bang. Udah di situ saya udah nggak berani sampai malam lagi bang. Saya pulang ke rumah. Dari situ saya, pokoknya itu terakhir orderan, saya pulang ke rumah bang. Dari situ saya pulang ke rumah lewat tol. Sampai rumah tuh 8:30. Masih sore dong bang, 8:30 mah belum malam banget. Jadi pas sampai di rumah itu, saya buka gerbang. Jadi saya tuh naruh mobil di rumah orang tua. Rumah orang tua itu di klaster, jadi cuma 1 gerbang gede aja aksesnya dia. Iya. Nah jam segitu udah dikunci. Saya buka gerbang. Pas saya mau buka, kecium bang bau melati. Bau bunga melati tuh nyengat di hidung saya tuh bang, baunya. Wah apa lagi nih? Pas saya tengok, jadi posisi gerbang itu lurusan itu kan jalan ada tembusannya. Cuman pas pentokan situ itu makam keluarga, kuburan keluarga bang. Nah situ ada kayak model balai gitu, cuman dari bambu, balai dari bambu. Pas saya lagi buka gerbang, saya ngintip ke balai itu bang, kayak ada kepala bang, kepala cewek nongol gini bang, dari balai. Wah di situ saya makin gak karuan, buka pintu tuh gak kebuka, kayaknya rasa lama banget gak kebuka tuh bang, buka itu. Udah serang itu kebuka lah pintu. Saya buka gerbang, saya masukin mobil, buru-buru saya masukin mobil. Jadi mobil saya parkir di depan rumah orang tua. Saya nutup pintu lagi, tutup gerbang. Saya mau biasa naruh kunci di rumah orang tua, kunci mobil itu. Pas saya habis tutup gerbang, saya balik ke mobil. Jadi mobil itu kena pantulan cahaya dari rumah. Kelihatan dong dalamnya. Pas saya balik, ada cewek bang, duduk di kursi belakang, cewek rambut panjang. Dari situ saya nggak berani naruh kunci ke rumah, saya langsung pulang lari ke kontrakan. Di situ saya merinding, saya lari ke kontrakan. Istri nanya, kenapa? Nggak apa-apa, capek doang tadi, takut di jalan lari dari rumah gitu. Cuma saya nggak bilang kalau saya ngeliat begituan bang. Itu posisi jam 8:30 malam tuh bang. Udah saya sampai rumah, saya mandi, saya sholat, saya tidur. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372. Setelah kejadian itu, aktivitas seperti biasa. Saya narik, saya bawa penumpang. Karena di jalan tuh yang namanya penumpang kan beda-beda. Iya benar. Kadang kita ngajak ngobrol, dia nggak suka. Terus kita diajak ngobrol, kita jawabnya pun nggak enak gitu. Ya saya sebagai taksi online, nemu yang hal-hal begitu mah udah biasa bang. Kalau boleh tahu nih, kalau taksi online itu berarti sistemnya kita nggak setor ke ininya ya? Enggak, karena saya itu pakai mobil pribadi. Oke. Jadi saya itu untuk tabungan sendiri lah. Kalau untuk yang mobil sistem setoran itu ada setorannya per hari bang. Jadi dia nggak bisa libur ya. Kalau libur dia harus setor tetap. Jadi harus siapin uang setoran. Kalau mobil pribadi pun bisa ya jadi taksi online gitu Bisa ya? mobil pribadi. Cuman ada minimal tahunnya. Oke. Kalau minimal itu 2013 bang. Tapi harus ditaruhin bacaan taksi juga nggak gitu? Saya sih dikasih. Oh tetap dikasih? Tetap dikasih, cuman nggak saya pasang, malu foto saya kan. Biasanya kan emang kalau taksi kan ciri khasnya begitu kan ya? Iya. Kalau ada bacaan taksi ini. Ada bacaan taksinya, terus ada
nama drivernya segala macam. Kalau saya ada, cuman nggak saya pasang. Tapi kalau secara pendaftaran sama ya, ada Pendaftaran SOP sama, tertentu. ada dari SIM dibutuhin, KTP, terus STNK mobil harus aktif, nomor mobilnya tuh, jadi pajaknya tuh harus aktif, pajak kaleng. Terus SKCK juga dibutuhin bang. Cuman selama saya di taksi online, saya tuh selama 2 tahun lah di taksi online itu. Kalau saya pulang malam tuh ada yang ngikutin lah di belakang. Gimana sih bang, kita orang kan pasti ngerasa. Kayak abang nih, saya liatin pasti ngerasa dong diliatin. Iya benar. Sama saya juga bang, apalagi kalau pulang malam di mobil sendirian. Tuh ngerasa aja kayak diliatin. Makanya saya tuh paling nggak pernah yang namanya buka spion tengah tuh, saya pasti selalu saya tutup bang. Nggak berani saya buka bang itu spion, karena takutnya saya lihat ke itu belakang ada yang ngeliatin kan, saya udah makin takut lagi di situ bang. Ya udah, setelah kejadian yang saya ngelihat di mobil itu di dalam, besoknya saya aktivitas seperti biasa, normal lagi, ya kayak biasalah, narik dari pagi sampai malam. Selang beberapa bulan, tepatnya bulan Agustus 2023, bulan kemarin, Agustus kemarin, saya keluar pagi. Jadi saya tuh keluar karena orang tua itu guru di daerah Pondok Kelapa. Bapak saya guru, ibu saya punya kantin. Jadi ibu saya jualan. Nah, setelah pas salat subuh tuh saya selalu nganterin setiap pagi tuh. Selalu nganterin ibu ke sekolah buat bawa barang jualannya, barang dagangannya gitu. Udah, saya sampailah di sekolah jam 5:30 gitu. Beres-beres. Nah, dari situ saya nyalain aplikasi lagi. Pagi udah nyalain aplikasi. Jam 6 saya nyalain. Dapet saya posisi waktu itu daerah Jakarta. Karena kan di taksi online itu ada tanggal-tanggal ya bang. Jakarta itu kan ada tanggal ganjil genap. Kalau lagi tanggal ganjil, mobil saya bisa masuk ke Jakarta. Kalau lagi tanggal genap ya saya di Bekasi. Nah ini posisinya lagi tanggal ganjil, mobil saya bisa masuk ke Jakarta dong bang. Udah, saya dapet, saya muter lah di Jakarta tuh. Dari jam 6 tuh sampai habis zuhur saya di Jakarta aja tuh bang, gak kemana-mana. Soal zuhur saya di Jakarta, istirahat dulu zuhur. Nyalain lagi saya 1:30. Dapatlah orderan dari daerah Kemang di Jakarta tuh. Nganterin ke daerah Bekasi. Daerah Bekasi kan, posisi jam 2:30. Ya udahlah, saya bawa aja lah ke Bekasi. Saya tuh kalau lagi tanggalnya di Jakarta, sebenarnya males ke Bekasi tuh karena enakan di Jakarta, ntar pas jam pulang kerja saya bisa nganterin penumpang pulang kerja. Kalau di Bekasi tuh jarang lah yang gede-gede kayak gitu bang. Nah pas itu saya dapet ke daerah Bekasi. Jam 2:30 saya dapat ke daerah Bekasi. Saya jemput daerah Kemang. Saya nganterin ke daerah Mall Metropolitan situ di Bekasi. Udah, saya sampai di Bekasi itu habis asar jam 4 karena posisi jalanan macet kan. Saya jalan di situ, setelah nurunin, udah saya muter di daerah Bekasi, muter aja daerah Bekasi sampai maghrib. Maghrib itu saya posisi lagi ada di daerah Galaksi Bekasi, daerah Galaksi situ. Di sekitaran situ aja, karena saya mikirnya, saya lagi ngejar bonus nih, nyari yang deket-deket aja lah, nggak usah jauh-jauh. Ya udah saya dapet situ, saya muter di daerah Bekasi itu di daerah Galaksi sampai jam 8:30, sampai jam 8:30 malam bang. Udah, orderan terakhir saya turunin, tuh kurang satu orderan buat dapat bonus. Di situ orang tua udah nelpon, "Dek, jangan pulang malam-malam, istri di rumah sendiri sama anak." Terus nggak lama dari situ istri nelpon, "Yang, jangan malam-malam ya pulang ya, takut di rumah sama adek doang berdua, dikontrakan tuh dia berdua." "Ya, satu lagi kurang orderan satu lagi biar dapat bonus." "Oh ya udah, jangan malam-malam pulangnya, setelah dapat orderan pulang langsung." "Ya, ntar pulang." Saya bilang kayak gitu. Udah, saya nunggu tuh di depan Mall Galaksi. Dapet posisi jam 9 kurang 15. Jemputnya nggak jauh di Mall Galaksinya. Saya jemput di lobinya dan saya lihat, nganterinnya agak jauh ke daerah Cibinong, Depok. Saya masuk ke lobi, saya tunggu agak lama di situ. Saya sempat pengen batalin tuh bang. Saya batalin karena di situ ada saya 15 menit nunggu penumpang itu bang. Penumpang di chat tuh jawab cuman, "Ya bang, tunggu sebentar pak." Gitu dia bilang. Kalau mau saya batalin, saya nggak dapat bonus nih. Sayang nih bonus saya nih, lumayan kan gede situ bonusnya. Udah saya nunggu aja lah. Ada kali bang saya nunggu sekitar 20 menit, baru dateng penumpang tuh. Berarti saya jalan dari Galaksi itu jam 9 lewat.
Baru jalan tuh bawa penumpang. Jadi penumpangnya itu satu keluarga. Ibu, bapak, sama anak dua. Bapaknya di depan, si ibu sama anaknya di belakang. Ya udah, saya bawa, saya tanya, Bu, ini mau lewat tol atau lewat jalan biasa? Wah, lewat jalan biasa aja kali mas, jam segini mas sepi. Terus kata saya lewat sambil lihat map, ada jalan yang tercepat pak, ini diarahin lewat tol, tapi keluar tol Cikeas. Oh yaudah boleh mas, berapa tolnya? 7.500 tambah 16.000, 23-an lah. Oh yaudah nggak apa-apa pak. Udah, saya bawa. Kira lewat tol, saya masuk tol Jati Asih, dari Jati Asih itu, dari Galaksi itu saya masuk tol Jati Asih. Jalan di tol biasa, si ibunya ngajak ngobrol, bapaknya juga ngajak ngobrol, jadi santai lah jalan. Keluarlah saya keluar tol Cikeas. Jadi itu posisinya lewat belakang, nggak lewat depan, lewat belakang. Keluar tol Cikeas, masuk ke arah Cibinong tuh ke kanan pas keluar tol itu. Sama tuh jalannya sepi, tapi jalannya tuh masih adalah mobil lewat, motor lewat, tapi kiri kanannya tuh kebun-kebun gitu lah bang. Tapi jalannya gede. Nggak lama dari situ saya sampai pas mau ke rumah si orang ibunya tuh masuk gang, jadi jalannya tuh masuk ke gang, tapi gangnya agak gede, dua mobil masuk. Nah pas di masuk gang itu masih banyak perumahan warga bang. Di kiri kanan tuh masih banyak perumahan warga, cuman perumahan warga itu nggak jauh, sebentar lewatin perumahan warga, ke dalamnya itu kayak lewatin sawah, kebun, perkebunan kayak gitu-gitu. Itu yang saya lihat itu pohonnya gede-gede. Pohon gede. Setelah saya masuk sekitar 500 meter ke dalam tuh, makin ke dalam makin kecil jalannya, Bang. Makin satu mobil lah situ. Ke dalam. Nah, di situ saya ketemu persimpangan. Jadi kalau di map saya itu ke rumah orang customer ini, dia ke kanan. Nah, ya udah saya pengen ikutin jalan. Pas saya di tikungan itu, jadi pas tikungan sebelah kiri itu ada pohon nangka, Bang. Pohon nangka gede. Pas saya lihat pohon itu, saya liatin, kok ada putih-putih, Bang. Wah, di situ saya mikirnya belum negatif lah, saya masih positif. Ah, mungkin nangka dibungkus pakai karung putih. Udah, makin saya deketin, makin saya liatin, loh kok kayak cewek rambut panjang, kakinya tuh uncang-uncang, Bang, di atas pohon. Wah, di situ saya makin, masa kayak gini lagi sih? Saya mikir di situ, Bang. Tapi keluarga yang itu ngeliat juga? Enggak ngeliat. Posisinya dia ngeliat ke depan. Cuman saya kan kalau nyetir agak ke depan gitu, ngeliatin ke belakang, mastiin. Ah, mungkin pas saya lihat putih-putih itu nangka dikasih ditutupin karung. Pas saya deketin, makin deket, loh kok kayak kuntilanak, Bang. Uncang-uncang di atas pohon. Rambutnya, tapi dia ngebelakangin saya, rambutnya panjang. Wah, di situ saya udah mikir gak karuan lah, Bang. Saya udah jalan, nah nggak jauh dari situ rumah customer tuh nyampe, Bang. Nah setelah saya turunin penumpang, Bang, saya nanya nih, Bu, ini saya pulangnya lewat mana? Lewat lurus atau saya balik lagi ke jalan yang tadi? Lurus aja Pak, nggak apa-apa kok, bisa lewat jalan lurus, nggak jauh, ntar ketemu jalan raya. Bapak ke kanan, itu tembusnya jalan yang tadi saya masuk itu, Bang. Yaudahlah, saya mikirnya saya lewat lurus aja, karena kalau saya balik lagi yang tadi, saya ngelihat yang tadi lagi, tambah takut saya, Bang. Apalagi situ posisi saya sendiri, kan, Bang. Saya kira lewat lurus itu saya nggak ada apa-apa, ternyata makin parah, Bang. Oh, gimana tuh, Bang? Saya lewat jalan lurus, pertamanya mah lewat perumahan warga, gitu, kiri kanan, cuman jarang-jarang rumahnya itu, Bang, jarang-jarang. Dari tempat saya nurunin penumpang itu, untuk keluar ke jalan raya itu sekitar 2 kiloan, Bang. Agak jauh, Bang, 2 kilo tuh, Bang. Saya jalan, itu lewat kiri kanan itu udah satu kebun, terus pohon-pohon gede. Nah terus nggak lama dari situ lewatin sawah, Bang. Jadi saya lewatin sawah, Bang. Buat ke jalan raya itu kalau lewat jalan lurus lewatin sawah. Cuman jalannya itu jalan satu mobil tapi masih ada space buat motor lah. Jalannya tuh nggak terlalu bagus. Jalan jelek lah, Bang. Jalannya nggak bagus banget. Selang saya jalan sekitar 500 meteran, di situ ada pertigaan lagi, Bang. Ke kanan jalannya yang saya ikutin, yang ke kiri itu jalan kecil. Tapi jalan kecil itu kayak ada gerbang gitu loh, Bang. Pohon kiri kanan itu pohon tuh kayak ngerambat gitu ke atas gitu. Saya lewatin, pas saya lihat ke kiri, Bang, pas ke jalan yang itu, Bang, itu ada bayangan gede banget, Bang. Bayangan gede, tinggi, tapi ngeliatin ke saya, ke mobil saya, Bang. Wah, di situ saya makin gak karuan, Bang.
Saya ngebutnya. Saya udah nggak mikirin bodo amat mobil gua mau shockbreakernya rusak kayak apa. Yang penting saya ngebut. Pokoknya saya ngebut itu saya hantem bang. Polisi tidur saya hantem, jalanan rusak saya hantem. Aduh, dalam mobil tuh udah suara bak. Nah setelah dari situ tuh sebelah kanannya lewatin pohon-pohon pisang banyak gitu bang. Pohon pisang banyak. Situ posisi saya masih ngebut. Cuman nggak sengebut yang pertama saya lihat. Yang habis ngelihat itu bang. Saya agak pelanin. Nah pas saya lewat situ, jadi kebun pisang tuh banyak bang, banyak di sebelah kanan tuh. Nah cuman ada satu pohon pisang, kok putih warnanya bang? Kok putih warnanya kayak pocong gitu model bang. Cuman saya nggak berani mastiin karena saya udah takut duluan. Karena ngeliat yang gede itu bang, saya udah nggak berani mastiin. Saya nggak berani nengok ke pohon pisangnya. Yang penting saya jalan aja. Saya jalan aja, lewatin kuburan. Aduh, lewatin kuburan lagi. Nah, pas lewatin kuburan itu jalan tuh mulai tanah bang, tapi masih padat tanahnya. Cuman saya takutin kalau saya ngebut, saya takut kepleset tuh mobil bang. Licin. Kan mau gak mau saya pelan dong bang. Ya udah saya jalan. Itu sih dengan takutnya saya lewatin kuburan tuh, lewatin jalanan licin kayak gitu. Udah saya jalan aja. Nggak lama baru deh tuh ketemu jalan raya di situ bang. Udah saya ketemu jalan raya. Di situ saya putusin buat pulang lah, pengen pulang. Saya udah nggak mau narik lagi karena di situ posisinya udah jam 10-an bang. Sampai situ saya jam 10. Saya takut malam kepulangan kemalaman lagi, takutnya ada apa-apa lagi kan. Karena orang tua udah bilang jangan pulang malam-malam, istri juga minta jangan malam-malam. Ya udahlah, saya di situ posisinya langsung pulang. Sampai rumah jam setengah 12, istirahat, mandi, makan, baru tidur. Saya tidur. Udah, besoknya saya keluar pagi lagi. Udah keluar pagi, agak siangan nih bang. Sebelum zuhur, saya nongkrong sama temen saya di tongkrongan daerah Bekasi waktu itu. Daerah Bekasi itu belakang Sumarekon. Ngobrol lah sama dia. Biasalah ngobrolin orderan. Terus gimana nih orderan hari ini? Sepi gak bang? Alhamdulillah lah, rame. Gitu. Terus saya langsung nyeletuk. Ada satu bapak-bapak, saya ngobrol gini. Pak, pernah narik ke daerah Cilengsi pak? Pernah mas. Kenapa mas? Saya narik tempo hari ke daerah Cilengsi pak. Saya disasarin pak, deket Mekarsari. Saya bilang kayak gitu. Terus gimana mas? Ya ini saya disasarin. Saya masuk ke jalanan situ jam setengah 7. Saya baru keluar ke jalan raya lagi jam setengah 11 pak. Ya mas, tapi ditongolin gak mas? Kata dia gitu nanya ke saya. Enggak sih pak, saya cuma disasarin tapi anehnya saya lewat jalannya situ lagi pak. Sampai jam setengah 11 baru saya keluar. Saya keluarnya pun nggak daerah situ, malah lebih jauh pak. Ya lah mas, baru segitu. Kata dia begitu bang. Baru segitu, saya narik bang. Saya narik daerah situ. Emang katanya serem ya bang. Jalanannya kecil, kiri kanannya pohon bambu. Saya nganterin dari situ, nganterin penumpang setengah 12. Saya mau pulang ke Cibubur. Habis nurunin penumpang tuh. Lah di pohon bambu, ada cewek berhentiin saya. Kayak dia gini-gini bang. Pengen berhentiin gitu. Cuman gak saya hirauin bang. Saya mikirnya di situ, oh ini bukan orang. Karena di pohon bambu. Iya benar. Orang siapa yang lewat jam segitu di tengah pohon bambu kan bang? Iya. Saya lewat situ mas. Saya lewatin. Nah tuh dari rumah customer mau ke jalan raya tuh agak jauh. Dan jalannya kiri kanannya pohon bambu, pohon pisang, pohon-pohon gede. Ya udah saya jalan. Nggak lama saya habis nyuekin yang orang itu. Di mobil saya kan ada yang bilang, stop pak. Saya mikir siapa orang tega gue gak naikin penumpang. Oh dia jalan aja terus. Pokoknya udah mau deket jalan raya. Saya nengok ke belakang. Nggak ada mas. Gak ada orang mas, dia bilang kayak gitu, gak ada orang. Situ mas saya udah biasa mas, daerah situ emang agak serem sih gitu. Emang di daerah Cilengsi itu perumahan banyak bang, perumahan tuh banyak. Cuman akses ke dalamnya itu jalannya gede, tapi sepi. Kiri kanan itu masih banyak pohon bambu, masih banyak pohon-pohon gede, pohon pisang lah segala macem. Banyak lah mas kawan-kawan cerita begitu. Ada yang padahal masih sore, masih sebelum maghrib. Dia narik. Jadi dia kayak orderan fiktif gitu modelnya bang. Orderan bohongan lah. Dia bawa penumpang. Pas sampai di itu beneran bawa penumpang. Ada yang masuk. Tapi pas sampai lokasi, nah ngantrinya tuh kayak ke jalanan sepi gitu bang.
ke jalanan sepi, otomatis kan dia habis maghrib sampai tuh, habis isya tuh jam 7-an. Pas mau turun nggak ada orang yang naik bang. Aish. Ada juga cerita temen kayak gitu, satu tong kadang sering mangkal di belakang Sumarekon tuh. Kadang suka ada yang cerita kayak gitu, katanya ya kalau driver taksi gini kalau jalan malam mah kayak hal kayak gitu harus biasa mas, jangan takut gitu. Karena ya mau nggak mau namanya penumpang kan kita nggak tahu rumahnya, kita juga nggak bisa milih orderan. Iya. Kita bisa jemput di tengah kota, siapa tahu nganternya ke tengah-tengah hutan, bisa juga kayak gitu bang, yang rumahnya di kiri kanannya kebon, hutan, segala macem. Kan kita mah driver taksi cuma ngikutin alur aja, alur orderan gitu bang. Nah nih, Bang Agas, tadi kan pas pertama kali tersesat yang lewatin kuburan itu aja ya. Iya. Nah itu selama perjalanan nggak ada belok kiri belok kanan gitu, Mas? Di situ saya gimana ya, ngikutin alur aja, ikutin alur jalan karena kan posisinya gelap, Iya. penerangan cuman dari lampu fog lamp dan itu cuman satu. Saya ngikutin jalan aja. Ya saya nyetirnya lurus aja jalan tuh bang. Nggak ada pertigaan Nggak gitu. ada. Nggak ngeliat, saya nggak ngeliat pertigaan karena saya ngeliat ke depan itu gelap. Saya cuman posisi saya ngeliat itu cuman ke depan mobil aja. Ke depan tuh udah nggak kelihatan, gelap bang. Nah itu jaraknya setelah ngelihat kuburan pertama, yang kedua, yang ketiga itu jaraknya setiap berapa menit perkiraan gitu, berapa kilo gitu. Itu agak jauh bang. Agak jauh, sekitar 10 menitan bang. 10 menitan saya jalan normal itu karena mikirnya jalanan kecil ya sekitar 20-30 km per jam lah. Dan di situ tuh yang saya bingung ya itu jalanan tuh halus, nggak ada polisi tidur, terus nggak ada jalanan rusak. Yang saya pas pertama masuk tuh kan jalanan rusak gitu. Cuman pas saya tersesat itu jalanan halus, nggak ada polisi tidur. Tapi kan yang abang bilang nih, dari jam 6:30 sampai 10:30 nih. Iya. Yang abang ngerasain itu sebenarnya cuma berapa menit atau berapa jam gitu? Ya saya tuh selama perjalanan saya ngiranya ya paling setengah jam saya keluar. Karena sebentar bang, durasi itu sebentar. Saya selama setengah jam sampai 1 jam saya mungkin kesesat, saya mikir wah ini paling setengah jam kali ini atau sejam ini, saya mikir gitu. Karena saya nggak bisa ngeliat HP. Itu udah HP udah blank putih dan suasana saya udah makin gak karuan yang setelah dengar suara ada orang kayak napas di kuping gitu bang. Wah itu saya udah gak karuan bang. Udah gitu habis dari situ langsung sakit bang ya? Iya besoknya saya langsung sakit dan ada kejadian lagi di rumah juga kayak gitu. Iya. Itu perdana ya ngerasain selama jadi supir online itu ya? Selama jadi supir online saya baru kali itu, dan baru pertama kali pun saya narik bawa penumpang itu ke daerah Cilengsi. Baru saya pertama kali itu narik online tuh daerah Cilengsi itu baru pertama kali itu perdana saya. Langsung merasakan hal seperti itu ya? Langsung kayak dibayangin. ibaratnya nih lu kenalin nih daerah Cilengsi gitu mungkin kali. Pas di situ kan pas mau keluar tuh kan abang kan sebelumnya sempat ketemu pos yang ramai orang itu ya? Iya. Kenapa gitu nggak berpikir nanya gitu? Udah takut duluan saya. Situ posisi saya udah takut duluan. Saya ini orang penakut. Saya udah takut. Pikiran saya cuman pengen keluar jalan raya, saya pulang ke rumah. Itu aja sih bang. Apa pikiran abang nih takutnya, wah ini bukan orang juga Benar, gitu? ada juga pikiran ke situ, takut bukan orang. Tapi nggak mungkin karena situ perumahan. Terus ada pos rame situ bang. Ada nongkrong kok, ada bapak-bapak lagi ronda gitu posisinya. Pokoknya pikiran saya cuma satu, saya pengen keluar jalan raya karena saya udah takut. Itu Tapi aja. pas ngelihat pas ronda itu lega apa makin takut? Nah di situ udah lega bang. Oke. Jadi setelah saya ngelihat yang ronda ini, wah udah ada perumahan warga. Dan nggak jauh saya itu sekitar 1 kilo, saya tuh udah ngelihat yang gedung RSUD itu yang sebelah kanan baru keluar jalan raya. Nah nih selama jadi supir online ya, supir taksi online ya, Iya. Mas ya. Pernah nggak sih ngerasain nemu penumpang yang apa ngeselin lah ibaratnya gitu, atau enggak ketika lagi bawa penumpang ada problem gitu, keluh kesahnya gitu bang? Ada sih mas ya, kayak misalnya penumpang salah titik tujuan, kita yang kena, kita lupa jalan, kita nanya, dia bilang lewat ikutin jalan aja, ikutin map, ya udah kita ikutin map. Sebenarnya yang sering itu sih kayak penumpang titik tujuannya salah. Jadi titik tujuannya dia misalnya dari sini nganterin ke daerah Dan Mogot. Ternyata dia nggak mau ke Dan Mogot, dia mau ke daerah Kalideres atau apa. Itu kan titik dia salah. Terus pas kita udah sampai Dan Mogot, dia bilang bukan ke sini pak, tujuannya beda lagi gitu.
Kan di situ kayak kita bensin aja udah pasti nombok di situ kan. Paling saya kalau kayak gitu bilangnya, Bu, paling ibu ubah orderan aja lagi lewat aplikasi. Kalau enggak, nanti saya berhenti di sini, terus ibu Order offline-in lah, saya order lagi tapi saya yang bawa gitu. Ngikutin harga dari sini ke tempat ibu tuh berapa gitu. Biasanya kayak gitu sih bang. Terus kalau kayak penumpang nunjukin jalan, kayak misalnya saya tanya nih, Bu mau lewat mana? Terserah masnya aja, lewat mana? Ya udah Bu, saya ikutin map ya. Iya boleh. Giliran udah saya ikutin, ternyata Mas jangan lewat sini macet, Mas jangan lewat sini jalannya kecil gitu. Jadi saya bingung kan, di situ saya mau lewat mana. Sedangkan penumpang udah bilang ikutin map aja Mas, kalau enggak Masnya lewat mana terserah gitu. Tapi selama perjalanan Mas jadi supir online nih, ada nggak sih masalah yang bikin apa ya trauma gitu? Kayak misalkan lagi bawa penumpang, ya mogok lah apalah gitu. Pernah sih Mas. Itu baru kejadiannya setelah yang saya dari Cibinong itu. Iya. Itu saya lagi bawa penumpang itu dari Ciracas. Mau nganterin ke Casablanca, itu saya ingat banget. Saya lewat tol, keluar tolnya Halim. Nah pas keluar tol Halim itu, mobil saya radiatornya itu pecah. Mogok dong, mau nggak mau itu mogok. Tapi masih bisa jalan lah, saya paksain jalan di situ, saya paksain jalan. Ternyata pas mau masuk daerah Jatinegara, kan saya lewat Jatinegara situ, udah nggak kuat mobil. Ya udah nggak kuat mobil. Akhirnya saya turunin penumpang, saya bilang, Bu maaf. Karena kan yang naik ibu-ibu dan sama keluarganya. Tapi cewek semua. Bu maaf, mobil saya nggak kuat kalau ngantri sama itu. Mobil saya takutnya panas berlebih lah gitu. Paling ibu saya orderin ke tujuan, saya orderin lagi pakai aplikasi saya. Ibu nggak usah bayar. Ibu bayar sesuai yang aplikasi udah masuk ke saya aja. Jadi nanti ibu dari sini sampai tujuan ibu saya yang bayar. Jadi berarti saya yang bayar sisanya lah gitu. Paling di situ, nah mulai dari situ saya udah mobil tuh bener-bener harus diservis total lah, harus sering-sering dicek lah kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya Mas ini benar-benar tanggung jawab gitu karena Iya, itu ya karena kesalahan. harus sih Mas, karena kan benar. ibaratnya kita bawa orang ya udah itu tanggung jawab kita, nggak mungkin kita lepas tanggung jawab. Nah nih Mas, tadi kan keluh kesahnya nih Mas. Kalau misalkan senangnya nih selama jadi supir online apa tuh Mas? Yang pertama, waktunya fleksibel. Kita nggak kayak pekerja yang lain kan ada waktunya, masuk jam 8, pulang jam 5. Kalau kita kan terserah mau narik jam berapa, cuman kita keluar jam berapa, narik jam berapa tergantung kitanya. Dan penghasilan pun tergantung kita keluarnya kan dari situ. Seneng sih yang saya rasain tuh sekarang ya setelah punya anak itu. Seneng itu, jadi kayak narik tuh udah kayak, wah enak banget narik ini. Jadi setiap pulang tuh pengennya lihat anak, terus buat liburan pun sekarang udah punya anak, senengnya narik gitu loh. Sekarang selama saya narik di driver online itu tuh, baru sekarang saya ngerasain tuh pas semenjak punya anak itu Mas. Kayak waktu saya lebih banyak buat keluarga, terus waktu kita yang ngatur, penghasilan pun kita yang ngatur jadinya. Oke nih Bang Agas, bisa kasih pesan-pesannya nih buat para driver online yang lain juga nih. Gimana nih Mas pesan-pesannya? Pesan-pesannya lebih ke buat driver-driver online yang masih muda lah ya, kayak saya itu. Pesannya satu sih Bang, jangan ninggalin sholat Bang. Iya, bener. Itu aja sih Bang. Oke sob, mungkin cukup sekian cerita yang dialami oleh Bang Agas ini ya. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya benar yang dibilang Bang Agas ini ya, jangan tinggalin sholat. Sesibuk apapun kita sholat dulu lah, utamain. Takutnya kayak tadi ya, kita nunda sholat maghrib, tiba-tiba maghrib kelewat, pulang malam disesatin, Masya Allah. Mungkin itu teguran lah buat kita. Balik lagi, jangan lupa, jangan tinggalin sholat. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi Bang Agas, thank you nih udah datang jauh-jauh kemari. Sama-sama. Jadi dari Bekasi kemari berapa lampu merah yang dilewatin Bang? Saya nggak ngelewatin lampu merah Bang, lewat tol soalnya. Tol nggak ada lampu merah ya? Biasanya kan sebelum tol itu ada itu yang masuk lampu merah dulu. Paling di Dan Mogot sih Bang tadi. Oh iya, Macet Dan juga Mogot ya, itu. aman ya benar. Kali ini bagus. Oke, dadah.